Hari ini kita bahas tema yang sangat penting bagi mahasiswa IT maupun praktisi, yaitu hosting untuk web sistem pendukung keputusan atau SPK. Bersama saya dengan Amelia dan keempat narasumber saya. Pertanyaan pertama, untuk membuka pembahasan, apa sebenarnya hosting itu dan kenapa sistem pendukung keputusan harus di-hosting secara online? Baik, hosting itu adalah tempat aplikasi web disimpan agar bisa diakses lewat internet. Sistem pendukung keputusan perlu hosting supaya pengguna bisa menginput, melihat, dan mengolah data kapan saja. Sistem pendukung keputusan yang online jauh lebih efektif untuk mendukung keputusan secara real time. Hosting memberi SPK kemampuan bekerja 24 jam. Kalau SPK masih lokal di laptop, hanya pembuatannya yang bisa diakses atau di hosting. User dan berbagai lokasi bisa dipakai. SPK itu perlu data terus menerus, jadi hosting penting agar data terus berkomunikasi. Keputusan bisa lebih cepat diambil jika sistem selalu tersedia. Dengan hosting, SPK juga bisa digunakan untuk skala luas seperti sekolah, perusahaan, atau pemerintah. Itulah kenapa SPK tidak cukup hanya lokal. Baik, berikutnya saya ingin bertanya, ada jenis-jenis hosting apa saja dan mana yang paling cocok untuk SPK? Ada 3 jenis utama, yang dimana ialah 1. Share hosting, paling murah, cocok untuk SPK kecil seperti SAW atau Topsy sederhana. 2. FPS atau Virtual Private Server, lebih kuat, cocok untuk SPK menengah hingga berat. 3. Cloud hosting, skalanya fleksibel, cocok untuk SPK besar yang banyak pengguna. Lalu untuk tugas kuliah atau proyek kampus, share hosting sudah memadai, tapi kalau sistem pendukung keputusan digunakan banyak orang tiap hari, yaitu akan memilih FPS. SPK yang memakai metode perhitungan kompleks seperti AHP atau data mining lebih aman kalau berada di FPS atau cloud. Nah, tambahan, kalau SPK pakai framework, Laravel atau Codelite, ukur besar, set hosting sering lemot, lebih nyaman pakai VPS. Nah, sekarang saya ingin tahu, fitur apa saja yang harus dimiliki hosting agar SPK bisa berjalan dengan baik? Yang wajib ada ialah PHP versi terbaru, MySQL atau MariaDB, uptime minimal 99%, file manager atau cPanel. Ada juga yang penting, kecepatan server tinggi, backup otomatis, memori cukup untuk query berat. SPK membutuhkan hosting yang cepat menghitung data, jadi CPU, RAM, server sangat berpengaruh. SSL penting karena sistem pendukung keputusan biasanya menyimpan data sensitif, nilai karyawan, penjual, dan sebagainya. Nah, yang paling sering ditanyakan mahasiswa adalah bagaimana cara mengupload aplikasi SPK ke hosting? Nah, langkahnya begini, login ke cPanel, masuk file manager sampai publik HTML, upload semua file SPK atau biasanya zip dan lalu ekstrak. Buat data MySQL, import file SQL lewat PHP MyAdmin, edit file koneksi atau config PHP atau koneksi PHP, coba akses domain. Untuk FPS langkahnya lebih teknis, masuk ke via SSH, install APS. Langkahnya lebih teknis, masuk ke via SSH, install Apache, install PHP, buat folder project, upload file via SFTP,
setting, farewell, dan test domain. Sebelum upload, pastikan SPK berjalan tanpa error di localhost. Dan pastikan tidak ada folder yang salah posisi. Banyak kasus error karena file ditaruh di dalam subfolder yang salah. Nah, menurut pengalaman kalian, kesalahan apa saja yang paling sering terjadi saat mahasiswa mengupload SPK ke hosting? Nah, kesalahan paling umum adalah error koneksi database. Biasanya karena salah password, salah username, atau nama database tidak cocok. Masalah versi PHP juga sering terjadi. Yang di laptop dipakai semisal PHP 8, yang di hosting PHP 7.4. Jadilah error. Untuk SPK, terkadang perhitungan tidak muncul karena script tidak terbaca di hosting. Bisa karena ekstensi MySQL tidak aktif. Atau file CSS dan JS-nya tidak tampil, CSS dan JS tidak tampil karena path foldernya salah. Nah, untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa tips terbaik agar SPK mudah diupload dan berjalan lancar di hosting? Nah, pastikan struktur folder rapi dan koneksi database mudah ditemukan. Juga gunakan versi PHP yang stabil, hindari script lama atau jadul. Tes sistem lokal sebelum upload, pastikan variabel dan metode perhitungan sudah benar. Lalu gunakan hosting yang mendukung SSL dan backup otomatis supaya data sistem pendukung keputusan aman. Terima kasih buat keempat narasumber saya atas penjelasannya dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Di sini saya akan memberikan tutor bagaimana cara nge-publish web dengan gratis. Pertama kita kunjungi website ini namanya. Setelah itu kita login dengan email. Oke, setelah kita login dengan email tampilannya akan seperti ini. Oke, kita klik buat. Kita pilih yang ini, yang 0. Masukkan domain nama web kalian, subdomainnya. Pilih ekstensi domainnya. Baru klik periksa ketersediaan. Oke, setelah itu kalian bisa merubah sandinya jika kalian ingin merubah. Di sini saya tidak merubahnya sama sekali. Kita klik saya setuju. Baru klik buat akun. Oke, setelah diklik buat, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya gimana supaya web kita itu bisa dibuka atau kita bisa menampilkan web kita itu. Di sini klik manajer berkas ini. Oke, di bagian ini kita klik httdoc. Setelah itu kita klik unggah. Nah, di sini kalau kita milih map berarti dia akan langsung masuk secara map. Tapi saya akan mengusulkan berkas. Kita akan pilih satu-satu. Kita klik choose file.
setelah kita memasukkan file codingan kita tadi, kita tes link subdomainnya tadi, maka tampilan webnya akan muncul seperti ini. Oke. Oke, setelah di sini, ini tampilan webnya belum bisa kita apa-apain. Kita login juga belum bisa. Kenapa dia seperti ini? Karena database dari web kita tersebut belum kita masukkan. Oke. Di sini cara menambahkan database-nya, kita klik di sini basis data MySQL. Oke, di sini kita klik buat basis data. Di sini nama basis datanya apa? Ya. Oke, kita klik di sini database kita. Kita klik import. Klik export, maka dia akan terunduh di sini. Oke, next. Kita buka web kita tadi. Kita klik PHP admin. Oke. Import. Basis datanya sudah dimasukkan, sudah kita masukkan tadi. Oke. Berarti artinya web kalian sudah berhasil di-publish. Jadi siapapun yang membuka link ini, maka tampilannya akan menjadi web kalian. Oke, sekian tutorialnya. Terima kasih.